aktivis Serikat Buruh di manapun kalian berada. Hari ini media YouTube dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia kembali melakukan podcast, dan hari ini kita bertemu dengan narasumber yang istimewa, kawan-kawan. Nah, kita berdiskusi dengan Ibu Yumana Sagala. Beliau ini Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri atau disingkat DPC FSB Gartex, afiliasi dari KSBC. Ketua DPC FSB Gartex KSBC Jakarta. Ya. Nah, berkenalan, mungkin kalau kita berkenalan dengan Ibu Yumana, seorang aktivis Serikat Buruh, latar belakang perempuan suku Batak. Nah, suku Batak ini kalau masuk dalam dunia organisasi perempuan Batak itu galak ya, pantang mundur kalau udah bertempur kalau dalam dunia Serikat Buruh. Tapi seperti apapun ya, Batak itu terkenal garangnya aja di luar sebenarnya, tapi hatinya rintu. Melo istilahnya. Memang ya itulah ciri khas orang Batak. Nah, tidak panjang lebar, mungkin kita diskusi sambil menggali pemikiran-pemikiran beliau ini. Nah, untuk pengantar dari podcast ini, bisa nggak sih Kak Yumana itu menceritakan mengapa bisa terlibat dan aktif menjadi aktivis buruh dan melakukan pendidikan dan advokasi terhadap buruh, padahal dunia serikat buruh ini keras bro gitu. Nah, keras karena lawannya pun juga memang benar-benar keras, dari pengusaha dan juga tanda petik oknum-oknum pengusaha yang tanda petik nakal. Nah, apa sih yang latar belakangnya kakak itu bisa menjadi seorang aktivis serikat buruh? Jawab ya. Sebenarnya sih untuk latar belakang bukan sih, karena aku adalah seorang pekerja dan seorang tukang jahit tadinya yang ada di produksi. Terus kenapa juga sih saya berkecimpung di serikat pekerja globalnya lah ya. 2009 itu saya adalah pekerja di mana bareng-bareng dengan teman-teman, dan di situ kebanyakan pekerja itu adalah perempuan. Jadi 85% itu adalah perempuan pekerja. Nah, kenapa sih saya bergerak di situ? Di awal perusahaan itu sih saya aktifnya di kerohanian, kewanitaan, terus bergerak ke sosial lah. Kita sering turun ke bawah gitu ya. Nah, dari situ ketika saya melihat ada serikat pekerja, kok pengurusnya itu saja dan laki-laki semua. 2009 itu saya disuruh sama teman-teman untuk maju gitu ya sebagai ketua PK lah di perusahaan, kalau diartikan PK ya, pimpinan. Nah, ketika saya berkecimpung atau didaftarkan sebagai calon ketua, dari 4 itu saya sendiri perempuan, dan ketika udah pemilihan suara dari 3.000 karyawan memilih saya itu 2.500. Nah, dari situ, berawal dari situ, pernah motivasi saya sih atau melihat visi misi itu, kenapa tidak perempuan yang maju gitu ketika misalkan menyampaikan hak-haknya. Perempuan itu kan lebih nyaman terhadap perempuan itu sendiri, karena ini kan dunia kerja di garmen itu ada banyak kan perempuan loh gitu kan, mungkin juga dia curhat terhadap laki-laki gitu kan. Nah, di situ mulai saya aktif dan mensosialisasikan bahwa perempuan itu juga boleh-boleh saja aktif di organisasi atas nama Serikat Pekerja pada saat itu. Nah, di dalam sebagai ketua Serikat Pekerja itu tidak berhenti di situ ternyata. Bagaimana kita menciptakan PKB, ya kan, perjanjian kerja bersama, di mana di sana itu juga banyak kepentingan perempuan, terus juga cuti haid, cuti melahirkan, atau perlindungan terhadap teman-teman itu sendiri dari dunia kekerasan berbasis gender atau pelecehan seperti itu.
Nah, berangkat dari situ sehingga sampai sekarang ini masih sih menjadi background itu adalah ketika di TGSL atau dunia garment itu adalah banyak perempuan. Ya kenapa saya tidak bisa mendedikasikan diri saya terhadap mereka, terus menyampaikan terhadap mereka motivasi bagaimana perempuan itu bisa bergerak dalam serikat pekerja atau memperjuangkan hak-hak mereka itu sendiri. Itu sih, Bang. Artinya memang kalau saya tangkap tujuannya mulia ya. Iya. Nah, dari 2009 tuh akhirnya sudah terjun dan akhirnya sekarang ini dan menjadi salah satu pemimpin serikat buruh di DKI Jakarta, tapi udah pindah ya sekarang berubah ya, Iya. DKJ. Nah itu dikenal sebagai aktivis perempuan dan tidak jarang-jarang dan orang Iya. latar belakang. Nah kalau pengalaman Bu Yumana ya dari 2009 itu kan seorang perempuan lahir dan dibesarkan dari lingkungan industri pabrik yang dominasi adalah perempuan. Dan tanda petik lagi, ini bukan saya ngomong bahwa itu, tapi fakta di berbagai media bahwa industri garment dan tekstil adalah lebih dominan orang-orang yang menengah ke bawah pendidikannya itu. Iya, betul. Artinya diterbongkar juga banyak kasus-kasus diskriminasi terhadap kesetaraan gender. Ada juga kejahatan terselubung kekerasan seksual dan kekerasan berbasiskan gender. Nah, dari 2009 sampai hari ini, apakah itu masih terjadi praktik-praktik coba atau memang ada sebuah perubahan? Dan tanggung jawab Anda itu sebagai ketua cabang dan juga panggilan Anda membela hak-hak kesetaraan gender itu, apakah memang hari ini sudah ada perubahan atau masih jalan di tempat? Kalau terkait dengan kekerasan atau pelecehan di tempat kerja itu udah semakin berkurang sih. Udah semakin berkurang dengan beriringnya banyaknya pelatihan atau training yang kita lakukan, sehingga perubahan di tingkat basis ya, tingkat basis itu mereka sudah mengenal mana itu pelecehan, mana itu kekerasan, sehingga perusahaan itu juga sekarang kan banyak menerapkan juga gitu, yang udah paham gitu kan. Tapi menurut saya atau menurut saya lihat ketika misalkan itu perusahaan itu yang notabene ada brand atau ada buyer itu udah itu sih udah menjaga banget gitu kan. Ketika misalkan ada kotak saran, ada rumah perlindungan terhadap kekerasan itu sendiri, agar supaya nanti para buruhnya itu bisa melaporkan melalui akses itu seperti itu. Artinya kesadaran itu dilakukan atau didorong oleh serikat buruh. Memang pihak perusahaan juga memfasilitasi terhadap kampanye ini. Kebanyakan sih dari adanya serikat buruh sih. Serikat buruh. Ya adanya serikat buruh, adanya PKB, jadi itu menunjang untuk bagaimana mengimplementasikan itu tertuang dalam PKB dan dilaksanakan gitu. Kan ketika kalau sekarang kan ada undang-undang cipta kerja, bahkan sampai sekarang ya belum diratifikasi terkait dengan C190 gitu. Kita sih berharap itu diratifikasi. Ketika misalkan kita kembali lagi ke undang-undang TPKS gitu, menurut saya lebih dominan kepada bagaimana diratifikasinya 190, karena itu sanksinya juga sangat top lah ya, bagus gitu untuk membuat efek jera gitu. Nah, tapi kalau di undang-undang TPKS itu masih menurut aku masih abu-abu gitu, walaupun ada sanksinya gitu. Jadi gitu. Menurut Anda ini lebih berat beban menanggung beban mengikuti menjadi aktivis buruh status laki-laki atau perempuan sih? Maksudnya gimana? Bebannya itu lebih berat mana? Perempuan atau laki-laki? Perempuan lah. Sebagai aktivis itu? Iya, sebagai aktivis itu adalah perempuan. Karena kan kita sendiri akan mengimplementasikan bagaimana teman-teman paham akan itu, dan kita juga menjaga diri kita. Ya kan, apakah kita menjadi pelaku? Bisa juga loh kita menjadi pelaku gitu kan, pelaku pelecehan atau pelaku kekerasan gitu. Jadi lebih kental itu terhadap perempuan. Maksud aku, apakah itu jadi beban keluarga juga menjadi? Ya bisa jadi beban keluarga sih. Karena suami atau ini kan karena sering keluar melakukan pendidikan pelatihan. Banyak ya teman-teman dari pengurus lah serikat pekerja, atau misalkan dia menjadi pimpinan unit atau pimpinan basis atau DPC apakah itu menjadi resiko tersendiri bagaimana meyakinkan keluarga atau meyakinkan tetangga itu kita adalah seorang aktivis gitu kan,
perempuan ketika kita pulang malam gitu kan, terus ketika kita boncengan dengan yang bukan pasangan kita atau bukan family kita gitu tuh kita tantangan tersendiri gitu. Bagaimana orang macam dia naik diantar orang mulu gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan sih. Banyak sih kalau kesah daripada teman-teman di basis seperti itu, sehingga mereka ada yang bertahan, ada yang mental gitu kan, bahkan ada stagnan, udah begini aja gitu. Atau dalam lingkungan misalnya ini, Anda itu udah dikenal di lingkungan tempat tinggal berupa aktivis buruh, tapi galak kan dia apa kayak itu juga, itu menjadi stigma yang buruk atau gimana? Karena mindset hari ini kan serikat buruh tuh demo nggak pernah di luar itu paradigmanya. Iya, ketika misalkan, jangankan untuk buruh yang turun gitu ya, tapi ketika misalkan ada berita, ada siaran di TV, sekarang yang di medsos di HP ya, oh ini buruh nih gitu kan, ini tertuju ke kita gitu, lingkungan yang tidak tahu gitu kan, bahkan di basis itu aja, di basis di perusahaan itu, ngapain sih turun-turun ke jalan gitu kan. Nah ini mendorong kita bagaimana memberikan pemahaman terhadap mereka itu, baik secara tetangga, keluarga, bahkan teman satu pabrik gitu, yang mereka itu tidak paham. Bahkan ketika misalkan ada instruksi untuk melakukan aksi misalkan atau kenaikan upah atau segala, kemarin yang tren itu yang tapera, kita ngapain turun, panas-panas, dalam skincare gua mahal gitu. Nah ini kita, ya kalau saya sih harus lebih hati-hati untuk menjelaskan itu, karena mereka itu tidak paham gitu. Yang mereka tahu itu adalah datang ke pabrik, bekerja, makan siang, pulang, sore ya tidur cantik gitu. Jadi tidak ada terpikir bagaimana mereka itu merubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Ya contoh itulah pemahaman. Padahal di zaman sekarang kan adalah bisa kita mengakses semua berita di media sosial, iya betul. Bukan hanya Indonesia tapi dunia kita bisa genggam gitu kan, melalui medsos itu gitu, melalui HP gitu, media sosial lah, seperti itu. Artinya problem yang sekarang dihadapi ini bukan hanya melawan ketidakadilan dari sebuah kebijakan yang merugikan buruh, tapi di internal pun masih banyak buruh yang belum memiliki kesadaran panggilan sosialnya itu. Iya, masih banyak banget. Bahkan udah menjadi pengurus tingkat basis aja, ketika misalkan kita udah dorong untuk lu harus tahu, kamu harus tahu yang seperti ini, mental gitu, bisa mental. Apalagi yang namanya buruh yang notabene pergi untuk bekerja, tujuan bekerja dan mendapatkan gaji di akhir bulan kan. Iya, jadi masih tabu banget gitu. Makanya sekarang kan banyak orang dengan hadirnya undang-undang cipta kerja, orang nggak mau berserikat gitu, kan. Karena apa? Kontrak kerja yang pendek gitu kan, yang membuat mereka jadi rasa ketakutan gitu, ketakutan lu berserikat, nanti saya berserikat kontrak saya diputus. Jadi itu berkesinambungan, Pak. Jadi kalau saya sih pengen mempertegas, sebenarnya buruh ini masih butuh nggak sih berserikat di tengah situasi politik hari ini yang banyak kebijakan-kebijakan itu memang sangat mengancam hak kebebasan buruh, mengancam PHK ya. Karena dengan berdirinya Undang-Undang Cipta Kerja ini semakin melemahkan posisi buruh dan serikat buruh. Ya, menurut saya dan pandangan saya selama perjalanan di dunia serikat pekerja sih masih butuh lah ya. Ada serikat pekerja aja masih banyak intimidasi, baik secara pengusaha, baik secara pemerintah gitu. Tapi emang sih masih perlu kekompakan, perlu dibuat satu kotak atau satu naungan serikat pekerja ini, sehingga pergerakan kita itu bisa satu pukulan atau satu komando atau satu instruksi terkait dengan upah ya, itu bisa gitu. Tapi kalau kita tetap kotak-kotak gitu kan, sementara dalam analisis kan yang berserikat itu kan lebih banyak yang tidak berserikat daripada berserikat. Itu fakta ya, hari ini. tapi federasi banyak, serikat banyak namanya serikat. Tapi ya itu aja dari orang ini masuk ke sini seperti itu. Yang ada konflik yang timbul di antara kita serikat pekerja, sehingga ya udah gampang aja dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu poinnya. Nah, Bu Yumana kan tahu ya, orang ketika masuk berserikat itu atau juga buruh pasti dibenturkan dengan problem persoalan politik.
karena buruh itu adalah regulasi politik. Setiap kebijakan upah, setiap kebijakan yang lain terkait masalah tenaga kerja itu adalah politik. Itu salah satunya di Senayan yang membuat kebijakan ini. Nah, situasi hari ini setelah 10 tahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkuasa, persoalan utamanya itu adalah mungkin 5 tahun terakhir ini ya. Beliau itu banyak membuat sebuah kebijakan yang justru menjadi kontroversial. Undang-undang Cipta Kerja, terus kebijakan upah, terus tapera, terus masalah kebijakan undang-undang pajak buruh, upah buruh. Nah, ini saya minta untuk refleksi dan evaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Penilaian Anda secara pribadi dan analisis Anda sebagai seorang aktivis, apakah beliau ini memang benar-benar memihak kesejahteraan buruh atau setengah-setengah, setengah memihak pengusaha, setengah memihak pada kepentingan buruh, atau sama sekali tidak memihak? Ini Anda sebagai aktivis buruh dan juga seorang masyarakat kan punya memberikan rapor penilaian, karena ini Jokowi adalah kepala negara dan dia adalah pelayan masyarakat, dan kita adalah yang memberikan pajak dan kita berpenilaian. Penilaian Anda itu apa sih rapor secara positifnya? Tanggapan Anda secara kritisnya itu terhadap pemerintahan Jokowi tahun ini? Kalau saya karena gini Mama, 5 tahun ini kayaknya paling banyak buruh yang paling demo. Iya. Yang paling banyak, hampir sebulan atau mungkin kita lewatin masa itu, buruh yang paling banyak demo 5 tahun ini. Apa sih kekecewaan terhadap buruh terhadap pemerintah sekarang ini? Kalau saya pribadi atau menurut analis saya sih rapot merah ya. Merah saya bilang. Kenapa? Jadi tidak juga merah terus kenapa gitu kan? Jadi atau 5 tahun atau 10 tahun terakhir semenjak presiden yang masih sekarang menjabat nih tidak ada gitu, tidak ada pro buruh sedikit pun. Justru beliau itu Presiden Joko Widodo itu menerbitkan undang-undang, ya bahasa kasarnya itu menginjak buruh gitu. Kenapa? Ya kan dengan munculnya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law lah, bukan hanya pekerja atau buruh yang disikat di situ ya, bahkan seluruh masyarakat melalui Omnibus Law itu. Memang sih terakhir ini pada nyadar nih masyarakat ya, ketika kita duduk cuma buruh nih demo mulu gitu kan, tapi ketika mereka sekarang mendapatkan imbas daripada Omnibus Law itu baru sadar gitu kan. Iya. Padahal kan kita buruh itu kemarin itu hanya undang-undang Cipta Kerja yang kita protes keras gitu kan. Karena tidak ada sedikit pun untuk melindungi buruh atau hak buruh, jangankan untuk menambahi, bahkan itu kan kata kasarnya itu menginjak banget. Terakhir ini pokoknya gitulah, udah terakhir kesini 5 tahun terakhir memunculkan yang sangat menurut aku gila gitu ya, undang-undang tapera loh. Tapera ini bahkan buruh di pabrik itu, saya pekerja buruh loh Bang. Bahkan teman-teman itu banyak sampai hari ini masih ngontrak. Tapi secara logika kok disuruh bayar gitu, nabung untuk siapa? Orang miskin. Nah, orang kita aja dikategorikan masih miskin loh. Iya kan? Orang miskin memberi kepada penguasa. Harusnya kan dia harus bilang, lu rakyat gua kerja pabrik, lu harus nyuruh ke gua, nabung untuk gua, kan begitu. Tapi nggak dibuat lah. Mana lagi yang ini yang dibuat untuk meras rakyat ini gitu kan, dengan cara apa nih? Itu kan ada PP lah, ada apa segala macam. Itu pemerintah Jokowi. Jadi sampai sekarang pun gua nggak respect lah ya, nggak respect saya gitu. Itu terus terkait dengan upah gitu kan. Apa benar itu dampak dari undang-undang Cipta Kerja khusus di klaster dan banyak turunan PT 3 Iya. Apakah hari ini upah mengalami penurunan atau semakin menurun? itu fakta? Fakta. Kenapa? Tahun ke tahun itu tidak ada kenaikan upah kita. Kenapa dibilang kayak gitu? Ketika naik seiprit 1% aja enggak. Tapi kenaikan bahan pokok, pajak, langsung ya kan. Terus di mana kenaikannya? Ketika kita survei ya, kita survei Jakarta nih, gak layak gitu, gak pernah naik gitu.
sekarang ada 5 juta berapa ribu lah ya kan. Ketika kita survei bahan upah dengan harga nggak cukup, jauh. Tapi bagaimana sekarang teman-teman itu berteman dengan siapa coba? Siapa? Berteman dengan siapa? Ya itu, rentenir, ya kan? terjebak pada Iya, pinjol itu. pinjol. Sehingga apapun digadaikan oleh mereka. Jadi kerja itu hanya untuk menutupi hari ke hari saja. Padahal mereka itu sudah ditunggu di sana, lubang yang di sana dengan pinjol. Ya kan? Bahasa kasarnya itu lah itu. Yang pinjol. Apa kakak yakin yang selama ini sering beredar di media sosial terkait dalam undang istilah kerja itu adalah hasil produk penguasa dengan kelompok oligarki? Ya itu benar. Ya karena kan itu mungkin ya kalau saya bilang nanti maaf banget, itu bagian daripada janji kampanye 10 tahun yang lalu terhadap oligarki, dan disahkan itu 5 tahun terakhir ini gitu, diberikan itu 5 tahun terakhir ini. Artinya orang Indonesia nggak crack. Yo, ya dong. Ya sekarang coba kembali lagi kita terhadap pengangguran, ya. Pengangguran bang, yang sekarang yang janji 10.000, ya kan, membuka lapangan kerja. Ada membuka cuma 2 lapangan kerja, ya kan, untuk anak-anaknya. Terus yang 98.000 itu 98 sekian gitu kan, mana gitu. Nah, tapi ya kita sih udah berjalan ya dengan terseok-seoknya saya dan teman-teman bagaimana berjuang sampai hari ini. Gelombang PHK atau upah tidak naik. Menurut saya sih nggak naik ya, walaupun ada kenaikan upah, ada skala upah itu nggak ada. Ketika kita survei itu nggak ada kenaikan. Justru kita selalu menolak. Karena apa? Mungkin secara global atau secara teman-teman di tingkat pabrik kan naik upah saya gitu kan. Tapi mereka tidak memikirkan atau mereka tidak merasa bahwa kenaikan kebutuhan pokok itu ya kan akan menelan itu. Subsidi BBM selesai, listrik selesai, bahkan pajak kita dinaikkan kan, PP 21. Iya. Terus naiknya di mana? Artinya daya serap, daya beli masyarakat itu Nurun. lagi. Iya, karena itu. Kalau misalkan kenaikan, seperti sekarang ini, kenaikan upah 10-15%, ya saya sih maunya begitu ya kan. Ketika kita buat upah di Jakarta 5,8 dengan kebutuhan sekarang belum balance sebenarnya. Tapi ada juga kan dari hal yang positif yang seperti di media sosial itu. Jokowi juga berbuat baik terhadap buruh. Maksudnya di zaman Covid dia banyak sekali memberikan bantuan sosial. Bagaimana kapan bagaimana itu? Cuma satu kebohongan publik itu. Ya kan, Covid dijadikan sayembara bahwa pemerintah membantu rakyatnya. Nah emang duit dari Covid itu, sumbangan itu dari siapa? Ada dari uang pribadi atau pemerintah sendiri? Itu kan dari pajak rakyat ini loh gitu kan, yang diakomodir atau diambil dari mana aja untuk menutupi. Dan ladang korupsi ya kan? Ada indikasi kemarin Iya. bansos di Covid di masa Covid bansos itu banyak. Dan KPK sekarang mulai menyiapkan masalah itu. Ya semoga mereka pada ketangkap deh, nggak tertangkap di dunia, tertangkap di kubur. Tertangkap di akhirat nanti. Nah, artinya kesimpulan Bu Yumana dalam urusan ketenagakerjaan raport Jokowi 10 tahun ini merah ya. Rapot merah. Gitu ya. Ini benar-benar tegas ya. Nah, kita kembali lagi. Sekitar hampir 3 tahun ini dunia sedang mengalami resesi global dan ekonomi negara-negara maju pun itu sekarang jalan tempat, dan Indonesia itu Rontok. sebenarnya rontok, tapi kalau kemarin itu Pak Jokowi bilang aman-aman aja. Aman-aman aja. Ekonomi Indonesia naik tetap bertahan di 5%. Nah, tapi ini kan kita nggak tahu ya, di fakta di lapangan seperti itu yang mana kan langsung bersentuhan dengan kawan-kawan buruh, dan itu merasakan benar atau tidak.
Dan hari ini kalaupun kita buka Google, internet, kita buka kasus masalah PHK, tiap hari itu update berita. Dari sektor garmen sampai sekarang sudah mulai masuk di manufaktur. Dan ini diprediksi tahun depan makin parah lagi, dan Indonesia diprediksi juga ya kemungkinan bisa jadi resesinya makin parah. Nah, berdasarkan versi dari pemerintah itu kemarin itu kan dari Kemenaker itu data ter-PHK itu ada 50.000 lebih itu. Itu baru di sektor garmen. Tapi menurut Anda, apakah itu benar yakin jumlahnya segitu atau lingkungan itu lebih dari itu? Ya kan itu kan data kementerian ya. Data dari BPS juga yang merujuk dari BPS. Tapi ya faktanya di lapangan ini juga itu kok lebih dari itu PHK. Gelombang PHK kan terus berlanjut. Iya kan? Iya. Terus kalau dibilang 50 itu udah kan data mereka. Kalau data kita lagi, ya kan orang setiap perusahaan juga ada yang tutup, pindah segala macam, ya kan? Kan lihat pengangguran naik di Jakarta 1000%. Iya, naik. Dan penyumbang terbesar PHK itu di Januari sampai Agustus adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Itu kan terus relokasinya hari ini. Jawa Tengah penyumbang terbesar itu di TGSL, maksudnya di garmen ya, di garmen. Itu terbesar penyumbangnya gitu ya, PHK. Ya walaupun misalkan perpindahan perusahaan atau relokasi itu dari Jawa Barat, bahkan Jakarta ini ya, banyak gitu. Tapi lebih banyak di sana. Karena apa? Ketika mereka relokasi ke Jawa Tengah, Brebes, Tegal, Jepara, tidak bertahan lama. Nanti tukar lagi, ganti lagi nama pabriknya. Itu kan? Dan makanya dengan sewenang-wenangnya peraturan yang dibuat oleh presidennya Bang Andre gitu. Presiden kita. Banyak perusahaan itu loh tidak memberlakukan upah minimum. Itu terjadi di Jakarta. Jakarta terjadi. Apalagi Jawa Tengah. BPJS Kesehatan banyak yang tidak dibayar. Iya. Kenapa gitu kan? Saya bekerja pabrik. Sampai hari ini aku masih bekerja. Dan sampai hari ini saya masih menerima laporan pelanggaran yang terjadi di pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan upah minimum. Padahal udah minimum loh. Iya. Belum di level minimum. Banyak di bawah minimum. Baju 4 juta, 4.200.000, padahal kan upah minimum DKI di Jakarta itu kan Jakarta lah ya. Jakarta itu adalah 5 juta, sekian, 0 sekian. Hampir mencapai 5 juta 100. Artinya sistem perbudakan modern masih. Ya, masih banyak. Tapi di mana hadirnya pemerintah? Wah, kalau dibilang menakar, datanya 50.000 yang sudah terkena, belum lagi penyiksaan, belum lagi perbudakan, ya kan? Masih banyak terjadi di lingkungan kita ini banyak. Ya, itu mengatasnamakan pabrik orang asing loh, pabrik orang asing, Korea, Taiwan, banyak di sini. Terus tanda petik mereka hanya mengeksploitasi tenaga. Iya. Dengan kadang ya banyak juga perusahaan itu udah kerja aja dengan baik daripada perusahaan ini nanti bangkrut atau tutup gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih mau tutup ya silahkan, mau bangkrut ya silahkan, lu pergi lu ke negara lu gitu kan. Tapi selesaikan. Walaupun undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia ini sebenarnya belum pro buruh, tapi pengusaha itu banyak nakal, masih memperlakukan upah di bawah UMP gitu kan, udah minimum sampai si minim-minimnya. Tapi tetap aja gitu kan. Ya kadang karena ekonomi tadi kita didesak untuk membayar utang, pinjol segala macam, anak-anak yang butuh sekolah segala macam, ya kan? Ya mungkin tadi kembali lagi kepada Omnibus Law. Ada nggak sih tersentuh di sana terkait dengan pendidikan? Ada, sehingga kurikulum berganti-ganti ya. Sehingga anak-anak kita itu atau anak-anak teman-teman itu mengeluarkan banyak
uang gitu, dana. Iya. Oh iya, sekolah negeri tidak berbayar. Kata siapa tidak berbayar? Sekarang ada Kualitas pendidikan anak-anak guru ini Iya. tidak akan kita pernah. kan lulusan SMA pasti berharap Iya. anak-anak ini Lebih dari SMA. Tapi dengan ekonomi yang sekarang ini, saya pastikan itu ya bahkan ngadat, walaupun sampai ke jenjang universitas ya, bahkan terseok-seok dengan utang. Karena ini udah terjadi gitu kan. Bahkan teman-teman itu banyak yang mengundurkan diri, bahkan minta resign dari pabrik itu hanya untuk menginginkan untuk mencairkan jaminan hari itu, Pak. Kenapa mereka mengharapkan itu? Ya, itu untuk menutupin pinjol tadi yang semakin hari semakin besar. Kan itu harus ditutup kan. Bunga akan berjalan terus. Nah, mereka yang mengharapkan itu jaminan hari tua padahal. Ya kan? Apalagi kemarin sempat juga sampai itu mau dicicil gitu kan. Iya. Sampai berapa tahun baru boleh dicairkan. Ya itu cuman itu tabungan buruh gitu. Artinya sampai hari ini penguasa hanya masih memberikan karpet merah pada oligarki. Masih, tapi nggak tahu nanti ke depan. Kita belum tahu kan, ya kan? Kepemimpinan ke depan presiden yang terpilih, semoga sih ya nggak copy paste gitu kan. Berharap sih ya cemas-cemas juga. Nah, bagaimana? Ini kan Jakarta hari ini sedang memasukin pilkada ya. Tapi kita tidak urusan pro A, pro B, calon-calon ini, tapi kita mau melihat menegaskan keberpihakan buruh, kepentingan buruh ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ya di zamannya, ini hal yang positif ya, di zamannya Anies Baswedan pas gubernur kemarin itu ada keberpihakan dia itu, terutama memberikan program kartu pekerja ya. Iya. Dan buruh di Jakarta itu juga menikmati ya, menikmati bantuan-bantuan sosialnya itu, bantuan programnya itu. Nah, kita nggak tahu siapapun nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih ini apakah melanjutkan program itu khusus di program kartu pekerja ini atau mendewet diganti dengan program-program lain. Tapi memang kalau saya lihat kemarin itu ada salah satu calon memang akan meneruskan hal-hal yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Iya. Misalnya akan meneruskan KJP atau tidak, kalau ada Ahok atau Anies atau siapapun kalau itu yang bagus kita lanjutkan. Tapi tidak ada, belum ada kalau aku lihat yang menyinggung masalah kartu kerja. Bagaimana pendapat Anda? Padahal itu kan melihat tadi situasi ekonomi hari ini sudah sangat mengerikan, banyak buruh yang terjerat pinjol. Setidaknya program ini bisa memberikan napas lega. Tapi apakah kalau ini dilanjutkan nanti oleh gubernur terpilih, kalau tidak ini kan menjadi persoalan juga. Bagaimana sih tanggapan Anda? Ya kalau saya ya terutama DPC Garte Jakarta ya sampai hari ini sih belum memastikan siapa gitu, tapi paling tidak sih ada gambaran ke salah satu calon gitu. Nah kalau misalnya mengenai kartu pekerja itu sebenarnya sih ini sudah berjalan sebelum Anies Baswedan, tapi lebih dimudahkan itu di zamannya Gubernur Anies Baswedan. Itu memang benar tidak ada dipersulit? Tidak dipersulit, bahkan ketika misalkan kita mengurus di kan perjalanan itu nggak langsung dari Bank DKI ke kita ya. Jadi perjalanan itu kita dalam buat berkas file minimal bahwa kita adalah pekerja gitu, yang gajinya UMP. Nah itu kita buat terus surat pengantar dari perusahaan terus ke dinas. Nah dari dinas itu baru ke Bank DKI nanti, baru kita keluar nanti ada nggak namanya. Jadi, lebih euforia lagi sih ketika di zamannya Anies Baswedan itulah pertama muncul apa bahasanya? Launching pertama itu adalah kebetulan di tempat saya kerja gitu kan. Nah waktu itu zamannya Anies Baswedan. Ya itu memudahkan sekali. Hanya 96.000 ya mendapatkan 5 item. Beras 5 kilo, ikan, telur, daging 1 kilo, ayam gitu. Ini sangat membantu banget gitu. Dan lebih enaknya lagi ketika misalkan
orang tuanya adalah yang sudah mempunyai kartu pekerja, dia secara otomatis ketika dia mempunyai anak sekolah itu otomatis dapat kartu Jakarta Pinter. Nah itu secara otomatis dia mendapatkan itu, dan juga memudahkan untuk mencari sekolah melalui KJP. Itu di zaman Anies Baswedan. Nah ketika 2 tahun itu agak sulit juga ya. Jadi itu tidak setelah Pak Anies tidak berhenti dari jabatan diganti PLT ini. Di PLT ini nih agak membengongkan gitu kan. Bahkan teman-teman itu banyak yang tidak mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Yang satu kelas itu misalkan tadinya ada 30 siswa, bisa dapat hanya 10 orang. Nah ketika di zaman Anies Baswedan itu ya bisa dapat 20 orang gitu. Nah itu lebih ini Mas Bang, lebih diperkecil Jadi Anda berharap siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih program itu tetap berjalan? Iya, bahkan menurut saya itu harus lebih baik. Kan kemarin udah baik nih di zaman Anies Baswedan. Kita jangan bicara PLT karena banyak kebijakan sebenarnya nggak perlu juga terhadap kita buruh di DKI Jakarta. Tapi menurut saya ya itu peluang bagi paslon-paslon yang 3 ini. Ya siapapun itu sih mengenai kartu pekerja itu, karena kita udah terhimpit dengan ekonomi, dengan upah yang masih tidak layak gitu kan, mendapatkan itu menurut aku sangat membantu banget. Karena kan kita akan makan daging tiap bulan, ya kan? Untuk stunting lah program. Ya tidak stunting. Program stunting lah. Nah kalau misalkan nanti itu dicabut atau dibuat dengan program yang lain, ya menurutku ya sangat merugikan. Itu kemunduran berapa langkah ke belakang gitu ketika itu ditiadakan atau makan dipersulit lagi gitu. Nah poin ini juga, Anda itu kan buruh perempuan ya, sangat punya kepentingan untuk memperjuangkan perempuan, khususnya perempuan pekerja ya di Indonesia. Nah baru-baru ini ya itu kan sudah ada disahkan oleh pemerintah, itu hal yang positif adalah undang-undang ibu dan anak ya. Apa namanya? Kesehatan ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak. Nah, di mana beberapa pasalnya itu adalah tentang maternity ya, Pak. Iya. Cuti hamil itu 6 bulan ya. Iya. Dan suami juga mendapatkan 3 bulan juga. Keren, ya? Itu kan terobosan baru lah yang kita harus apresiasi lah dari DPR dan pemerintah gitu ya. Nah itu juga langsung diadopsi dari negara-negara yang sudah menerapkan itu. Nah, tapi kan undang-undang itu kan memerintahkan, pasal itu adalah pemerintah dan pengusaha wajib mensosialisasikan itu di perusahaan masing-masing. Itu kan perintah ya, bukan kita yang memaksa, tapi itu memang udah perintah. Anda itu adalah besar di basis lingkungan perusahaan atau pabrik dan juga bisa menjadi sebagai pemimpin dan serikat buruh. Apakah sosialisasi ini sudah terrealisasi atau sudah dijalankan? Saya jawab ya Bang ya, itu kan 0 besar. Kenapa saya bilang 0 besar? Ketika cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah, ini juga berat sama pengusaha. Ya kan? Dan di Gartek itu dari 2014 itu kita berkampanye, tapi melahirkan itu adalah itu aja tidak direspon kok sama pemerintah. Kok bisa 6 bulan? Padahal kan aku pernah baca kasusnya itu dilakukan di beberapa negara itu justru tidak menurunkan produktivitas kerja dan juga tidak menurunkan ekonomi negara itu. Ya sebenarnya sih kenapa di Indonesia ini menjadi beban? Apa sih itu tadi Bang, ketika misalkan kita ketika cuti melahirkan 1,5 bulan dan sesudah 1,5 bulan itu juga berat bagi perusahaan. Ya kan? Saya sebagai pimpinan pekerja atau misalkan kelompok yang berimpact terhadap saya dan teman-teman saya gitu kan, susah gitu untuk mengkampanyekan itu. Dia sudah nurati atau coba memberitahukan terhadap perusahaan terhadap perusahaan bahwa ini loh keputusan daripada pemerintah. Tapi kalau tidak ada satu penekanan atau sosialisasi pemerintah dan pengusaha terhadap buruhnya, mana ada? Terus apa sanksinya ketika misalkan itu tidak dilakukan?
Itu mah menurut saya sih Bang, itu hanya apa sih, kampanye tersembunyi kemarin mau tanda petik menjelang seperti menjelang. itu. Ketika coba Bang, nah ketika misalkan oh ya banyak juga buruh ini tidak menerima, kan karena cuti 6 bulan itu loh, kan banyak di belakangnya itu, ya kan, yang dibayar 3 bulan, tidak dibayar 3 bulan, kan banyak yang kesono-kesononya kan, jadi menghayal 6 bulan kita di rumah. Saya sih sebagai ibu ya banget gitu kan, undang-undang itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada saat itu kan, terus itu nama DPR ya Puan Maharani. Ini menurut gue keren banget gitu, dan kebetulan pada saat itu saya hadir ketika itu disosialisasikan undang-undang itu oleh Kemenaker pada saat itu. Tapi buktinya sampai sekarang mana? Udah selesai tuh pemilu, ya kan? Mana? Nggak ada impactnya gitu, nggak ada penekanan. Undang-undangnya indah dibaca, pelaksanaan jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Ya kan? Jauh dari harapan, nggak ada itu. Waduh, artis. Nah, yang udah cuti melahirkan 14 minggu itu loh, yang udah diserukan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Ada nggak ada juga itu 14 minggu loh. Ya kan? Kalau cuma 1,5 itu sudah berjalan, walaupun tanda kutip lagi banyak perusahaan yang melanggar itu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan itu 1,5 dan sebelum 1,5 dan sesudah 1,5. Iya kan? Kita dari 2000 berapa itu Gartek ya, bersama dengan teman-teman federasi lain mengkampanyekan penambahan cuti melahirkan itu. Mana? Ada nggak? Ini poin-poin cuma 14. terakhir ini kan. Kakak tadi ataupun kita juga ya di kalangan aktivis buruh bahwa situasi pergerakan buruh itu sedang mengalami degradasi, penurunan kualitas karena banyaknya konflik-konflik internal, perpecahan sehingga ini dimanfaatkan oleh kekuatan lain. Terus akibat konflik ini posisi tawar pergerakan buruh itu kecil. Bahkan semakin hari gerakan buruh itu semakin tidak seperti dulu. Kalau dulu itu sangat mayoritas ya, sekarang semakin menurun kuantitasnya. Nah, apa sih yang kakak ada harapan gitu? Bagaimana mengembalikan roh gerakan buruh? Saya berharap sih para elit-elit atau pimpinan buruh yang mengambil keputusan ya bersatu aja. Kenapa saya bilang bersatu? Ketika kita terkotak-kotak, Assalamualaikum. Ketika kita terkotak-kotak atau ketika kita misalkan membuat acara-acara tersendiri, itu tidak menjadi bergening untuk pemerintah dan pengusaha atas apa yang kita tuntut. Tapi ketika kita membuat satu barisan, satu kotak, satu atas nama buruh nih, atas nama buruh, tapi dipimpin oleh serikat buruh, menurut aku impact-nya itu besar. Kita akan dilihat gitu kan. Nah kalau kita terkotak-kotak, kadang di sana ini, di sana bendera ini, itu adalah jalan masuknya orang-orang yang memanfaatkan. Ketika pimpinan buruh itu tidak amanah, ya kan, dengan sumpahnya sebagai pemimpin, selesai sudah gitu. Tanda kutip menurut Anda, pemimpin ini sudah menjadi elitis? Iya Bu, iya. Kegresuk lagi. Nah iya, karena banyak juga kepentingan. Ya kan, ya kalau kayak saya buruh pabrik kan, kepentingan saya apa? Ketika saya menyuarakan upah layak sesuai dengan apa yang sudah dikampanyekan misalkan oleh pemerintah, mau menjadi presiden atau misalkan pun DPR segala macam, itu aja dilaksanakan menurut aku. Gue aja tidak ada kepentingan lain. Ketika dilaksanakan berarti saya dan teman-teman saya, bahkan nanti sampai turunan kita akan mendapatkan manfaat itu dari hasil perjuangan kita. Nah kalau sekarang apa? Karena kita udah terkotak-kotak, sehingga walaupun yang kita suarakan itu satu suara, tapi tidak bersama, itu akan menjadi lemah. Anda itu kan bukan hanya ketua DPC ya, tapi diminta juga oleh pengurus pusat di DPP Kartik SBC sebagai
wakil ketua bidang program. Ya berarti konteksnya sudah bicara statement nasional juga termasuk. Nah, ini kan menjelang bulan ini adalah Presiden Joko Widodo. Itu kalau kita lihat juga Lengser. Sebentar lagi tahta kekuasaannya itu akan berakhir dan diganti oleh Prabowo Subianto adalah presiden yang terpilih untuk periode sampai 2029. Nah, tanggapan Anda, apakah presiden yang akan terpilih nanti itu mampu merubah situasi kesejahteraan buruh dan hak-hak buruh itu lebih baik atau jalan di tempat? Ya, sebagai manusia atau sebagai kita buruh, saya di tingkat basis berharap sih ada bedanya dalam menyikapi kebijakan untuk buruh Indonesia. Ya karena apa? Kalau misalkan masih copy paste, kita nggak usah bilang ini enggak. Kalau ketika dia yang sudah terpilih, presiden terpilih sekarang, copy paste dengan yang kemarin, ya sama aja, ya kan? Lu lagi, gitu. Tapi ketika kita kan nggak tahu nih, belum berjalan. Ketika misalkan presiden menteri-menterinya yang sesuai dengan ahlinya, ya menurut aku baik-baik saja gitu. Ya walaupun nanti perjalanan itu akan lambat gitu. Tapi ketika itu sudah menjadi bagian dari misalkan Menteri Tenaga Kerja paham dengan tenaga kerjaan, Menteri Pendidikan paham dengan pendidikan, dia akan berjalan dengan baik. Tapi ketika itu diberikan terhadap orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan tenaga kerjaan, ya udah masalah itu kan copy paste. Iya. Atau idealnya Menaker nanti itu memang personal backgroundnya atau basicnya dari aktivis serikat kerja atau serikat buruh. Ya minimal begitu. Supaya mereka mengerti persoalan regulasi tenaga kerjaan. Iya, itu tadi menurut saya itu ketika mereka bersama, serikat buruh ini bersama mengusung satu nama untuk bisa disodorkan gitu kan, itu menurutku lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan hanya balas budi juga ditempatkan orang-orang yang tidak paham dengan ketenaga kerjaan, ya selesai sudah, nasib saya akan di situ saja. Sangat gamblang ya penjelasan Anda itu tentang persoalan regulasi dan persoalan politik tentang dunia perburuan. Yang terakhir ini, apa sih harapan Anda secara pribadi untuk kebaikan buruh Indonesia di masa depan di tengah rumitnya persoalan buruh hari ini? Kalau kita bicara buruh, kembali lagi kepada pemerintah yang terpilih lah ya, mengharapkan kebijakan yang atau mengeluarkan undang-undang yang pro. Itu aja. Ketika Anda setuju misalnya kalau apakah ada ya dan cabut omnibus law undang-undang tenaga kerja, ada undang-undang cipta kerja. Prabowo mungkin tergerak hatinya merevisi lah atau mencabut. Karena sampai hari ini saya dan berharap buruh Indonesia tolak dan cabut undang-undang omnibus law atau undang-undang cipta kerja. Berarti itu jawabannya ya? Iya, itu. Jadi nggak muluk-muluk. Ayo kita bersatu, buruh. Sebenarnya pengen sampai subuh sih diskusi karena banyak yang sebenarnya harus dibedah supaya kita dapat poin-poinnya. Namun berhubung waktu yang sangat padat dan mungkin di lain waktu saya berharap bisa kita lakukan diskusi-diskusi lagi melalui media YouTube PSBC. Nah, terima kasih kepada Bu Yumana Sagala yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, dan karena tujuan diskusi ini adalah juga pastinya untuk melakukan pencerdasan terhadap buruh. Tidak hanya untuk di KSBC tapi keseluruhan buruh kalau mereka menonton melihat ini nanti. Di penghujung ini, diskusi ini atau podcast ini ya kita buat kita angkat teriakan slogan Gartex ya. Iya. Gartex, cerdas, berani, militan. Terima kasih. Terima kasih.